Bab 2121 Ayah dan Anak Perempuan. Untuk Yun Xingyan, kejahatan yang dilakukan oleh Liu Pingting terlalu banyak untuk dihitung. Lagi pula, Liu Pingting tidak hanya ingin membunuh Yun Qingyan, tetapi juga mengancam akan membunuh semua orang yang disayangi Yun Qingyan. Ini adalah kejahatan yang melanggar prinsip dasar Yun Qingyan. Bagaimana mungkin Yun Qingyan membiarkan Liu Pingting pergi hanya karena kata-kata Lin Xue? Bahkan Liu Qingyu, setelah mendengar permohonan Lin Xue, tak kuasa menahan diri untuk menyuruh Lin Xue berhenti. Liu Pingting pantas mati, dia bersalah atas kejahatan yang keji. Nama keluarga majikan Pingting adalah Li. Lin Xue tiba-tiba menatap Liu Qingyu dan berkata, Liu Qingyu tidak mengerti mengapa Lin Xue tiba-tiba mengatakan hal itu kepadanya. Sebelum dia sempat menjawab, Lin Xue melanjutkan, nama keluarga saya adalah Lin, dan nama keluarga Pingting sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya atau tuannya. Apakah kamu tidak penasaran mengapa? Liu Qingyu awalnya terkejut, tetapi dengan cepat menjawab, hanya saja saya menjadi murid Anda, bukan berarti saya harus menggunakan nama keluarga Anda, kan? Ya, hanya saja mereka menjadi murid-murid kita, tentu saja, mereka tidak perlu mengganti nama keluarga mereka. Nama keluarga Pingting adalah Liu karena nama keluarga ayahnya adalah Liu. Kata Lin Xue, matanya tertuju pada Liu Qingyu ketika dia menyebutkan, nama keluarga ayahnya adalah Liu. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Liu Qingyu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendengus pelan, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa dia adalah putriku, Liu Qingyang, kan? Liu Qingyang adalah nama Liu Qingyu sebelum ia memiliki serangga berkepala 9. Pada saat ini, Yun Qingyan telah mengaktifkan teknik neter penelan langit, menyerap sebagian kultivasi Liu Pingting. Setelah mendengar percakapan Lin Xue dengan Liu Qingyu, Yun Qingyan berhenti menggunakan teknik neter penelan langit. Tatapannya tertuju pada Lin Xue. Liu Qingyu pernah berkata bahwa dia dan Anda dipisahkan oleh beberapa era, sementara Liu Pingting adalah orang dari era ini. Yun Qingyan menatap Lin Xue dan berkata, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa Liu Pingting adalah putri Liu Qingyu, kan? Awalnya, Liu Qingyu tidak menyadari bahwa Lin Xue mencoba mengatakan bahwa Liu Pingting adalah putrinya. Lagi pula, ide Liu Qingyu sangat sederhana. Dia sudah tidak bertemu Lin Xue selama beberapa generasi, dan meskipun Liu Pingting adalah putri Lin Xue, itu tidak ada hubungannya dengan dia, Liu Qingyu. Liu Qingyang, kau pasti ingat aku pernah hamil, kan? Lin Xue tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingat. Liu Qingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebagian besar alasan mengapa Liu Qingyu bertekad untuk memiliki serangga berkepala 9 adalah ini berkaitan dengan kehamilan Lem Suet. Saat itu, Lin Xue sedang mengandung anak Liu Qingyu, tetapi sebelum anak itu lahir, keduanya bertemu dengan musuh yang kuat, dan Lin Xue kehilangan anak yang belum lahir dalam kandungannya. Setelah patah hati awalnya, Liu Qingyu menyadari sebuah masalah penting. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi orang-orang yang Anda cintai. Setelah itu, Liu Qingyu memiliki serangga berkepala 9. Lin Xue meninggalkan Liu Qingyu karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Liu telah berubah dari manusia menjadi cacing berkepala 9 yang jelek. Mereka tidak pernah bertemu lagi setelah itu. Setelah tiba di dunia tengah, aku meminum pil kebangkitan, kata Lin Xue sambil menarik napas dalam-dalam. Sesuai namanya, pil pengembalian jiwa adalah sejenis ramuan yang berhubungan dengan jiwa. Proses pemurniannya sangat sulit, bahkan dengan bahan-bahan obat yang relevan yang tersedia bagi Yun Qingyan saat ini. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk memurnikan pil kebangkitan. Pingting sudah terbentuk saat itu. Meskipun ia terhenti di awal, jiwanya tetap ada. Setelah menyerap jiwanya, aku secara bertahap memperbaiki jiwa Pingting, lalu aku menggunakan teknik rahasia tertinggi. Dengan memelihara jiwa Pingting dan merawatnya melalui beberapa era, dia mampu mengembangkan tubuh fisik baru sambil tetap mempertahankan jiwa aslinya. Jadi, tepatnya, Lin Xue menarik napas dalam-dalam sambil berkata, Pingting tetaplah putri kami. Apa yang kau katakan? Liu Qingyu awalnya tidak percaya, lalu seluruh tubuhnya mulai gemetar. Liu Pingting sendiri juga sama terkejutnya. Dia lebih tahu asal-usulnya daripada siapapun, dia diadopsi oleh Lin Xue sejak masih bayi. Setelah meraih kesuksesan dalam kultivasinya, dia menyelidiki latar belakangnya sendiri. Namun, berapapun sumber daya yang dia gunakan, dia tetap tidak bisa mengetahui latar belakangnya. Dia bahkan menggunakan batu garis keturunan, yang memungkinkan seseorang untuk merasakan keberadaan orang-orang dengan garis keturunan yang sama melalui garis keturunan. Bahkan, batu garis keturunan pun tidak membuahkan hasil bagi Liu Pingting. Saat itu, Liu Pingting masih percaya bahwa orang tuanya sudah meninggal.
Setelah mendengar kata-kata Lin Sue, dia tiba-tiba menyadari mengapa bahkan batu garis keturunan pun tidak dapat menemukan kerabatnya. Karena, murni dari sudut pandang garis keturunan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Dia adalah jiwa yang telah ada selama beberapa era sebelum terlahir kembali ke dalam tubuh fisik yang baru. Dari segi garis keturunan murni dan fisik, dia seperti batu yang muncul dari tanah. Alasan aku menamainya, Liu Pingting, adalah karena kamu. Qing Yang, dia adalah putrimu. Lin Sue menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika bukan karena Liu Pingting, kita tidak akan menghadapi momen kritis seperti ini. Dia benar-benar tidak ingin membicarakannya. Menurut pandangannya, Liu Pingting telah melakukan yang terbaik, dia adalah gadis suci sekte yang dan memiliki masa depan yang sulit diraih orang lain. Liu Qinyu memandang Liu Pingting. Tatapannya, mengungkapkan kebaikan, dan rasa bersalah. Liu Pingting juga kebetulan menatap Liu Qinyu, emosinya dipenuhi dengan kompleksitas, rasa jijik yang semula dirasakannya telah berkurang. Tiba-tiba, berdebar, Liu Qinyu segera berlutut. Namun, alih-alih berlutut di hadapan Liu Pingting, ia berlutut di hadapan Yun Qingyan, yang sedang memegang Liu Pingting dengan satu tangan. Tuan muda, aku tahu permintaan ini tidak masuk akal, tetapi aku tetap memohon kepadamu, Tuan muda, untuk mengampuni Liu Pingting demi diriku. Setelah Liu Qinyu selesai berbicara, dia terus bersujud. Bang 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 bang, kepalanya membentur tanah dengan keras, dan kulit kepalanya lecet hingga berdarah. Namun, Liu Qinyu tidak berhenti dan terus menggedor pintu. Sepertinya selama Yun Qingyan tidak setuju, dia akan terus bersujud sampai kepalanya berdarah. Yao Yuan hanya berdiri diam di samping. Situasinya sedikit menyimpang dari harapannya, tidak ada yang menduga bahwa Liu Pingting tiba-tiba akan menjadi putri Liu Qinyu. Aku akan memberimu wajah itu. Setelah hening sejenak, Yun Qingyan menyetujui permintaan Liu Qinyu. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Saya bersumpah akan mengabdi kepada Anda dengan kesetiaan sepenuhnya selama sisa hidup saya. Liu Qinyu berkata dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Yun Qingyan bisa menolaknya, sementara dia sendiri tidak bisa menolak apapun. Lagi pula, dia hanyalah bawahan Yun Qingyan. Bahkan esensi hidupnya pun jatuh ke tangan Yun Qingyan. Dalam situasi ini, bahkan jika Yun Qingyan menolak permintaan Liu Qinyu tidak dapat menyimpan rasa tidak setia sedikit pun terhadap Yun Qingyan. Liu Pingting tidak terlalu menyayangi Liu Qinyu, ayah angkatnya. Namun ketika dia melihat Liu Qinyu bahkan bersujud hingga kulit kepalanya berdarah sambil memohon padanya, dia tiba-tiba merasakan sakit hati yang mendalam. Kenapa kau melakukan ini? Liu Pingting menatap Liu Qinyu dengan sedikit rasa enggan di matanya. Bab 2122 Keberangkatan ke Dunia Sungai Utara. Baru saja, baik itu Liu Qinyu atau Liu Pingting, mereka adalah target yang harus dieliminasi secepat mungkin. Pada saat itu juga, Liu Qinyu, demi menyelamatkan Liu Pingting, tanpa ragu memohon kepada Yun Qingyan. Dia bahkan sampai terbentur kulit kepalanya. Setelah mendengar ucapan Liu Pingting, kenapa kau melakukan ini? Liu Qinyu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat pandangannya dan menatap Liu Pingting. Tanpa ragu-ragu, Liu Qinyu berkata, ini adalah hutang budiku padamu. Fakta bahwa Liu Qinyu mengatakan itu menunjukkan bahwa dia sepenuhnya menganggap Liu Pingting sebagai putrinya sendiri. Dia tidak pernah membesarkan Liu Pingting, dan juga tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah selama masa pertumbuhannya. Setelah tiba-tiba mengetahui bahwa Liu Pingting adalah putrinya, Liu Qinyu tentu saja akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Saat mendengar kata-kata, aku berhutang budi padamu, Liu Pingting tiba-tiba menangis terseduh-seduh, emosi terdalamnya tersentuh. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan, aku berhutang budi padamu, kepadanya seperti yang dilakukan Liu Qinyu. Khususnya, Liu Qinyu mengatakannya dengan nada datar. Tampaknya Liu Qinyu benar-benar berhutang budi pada Liu Pingting. Bagaimana mereka menanganinya? Pada saat itu, Yun Qingyan tiba-tiba angkat bicara. Tatapannya tertuju pada Liu Pingting, yang baru saja ia jatuhkan. Mereka, yang disebutkan Yun Qingyan tentu saja merujuk pada pasukan sekte yang dibawa oleh Liu Pingting. Kilatan maut terpancar di mata Liu Pingting, dan tanpa ragu, dia berkata, meskipun mereka semua adalah orang kepercayaanku, mereka hanya kurang beruntung karena mengetahui rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui. Jadi saranku adalah, bunuh mereka semua. Orang-orang ini sudah mengetahui rahasia terbesar Liu Pingting, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkannya hidup? Yun Qingyan sedikit mengerutkan kening. Menurutnya, siapapun yang hadir bisa saja menyarankan untuk membunuh orang-orang ini, kecuali Liu Pingting. Alasannya sederhana, orang-orang ini adalah orang-orang Liu Pingting. Saudari suci, selamatkan nyawaku. Tidak, perawan suci, ampuni aku.
Perawan suci, ampuni aku. Saudari suci, kita bisa mengucapkan sumpah kekacauan dan tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang kita lihat hari ini. Kumohon, perawan suci, demi kesetiaan kami yang tak tergoyahkan kepadamu, selamatkan nyawa kami. Setelah mendengar Liu Pingting mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka, mereka semua memohon ampunan dengan ketakutan dan kecemasan. Tidak ada sumpah yang lebih rahasia daripada sumpah orang mati, kata Liu Pingting dingin. Retakan muncul di ruang sekitarnya. Ketakutan di mata mereka semakin dalam, mereka sudah bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah ruang ini bisa meledak kapan saja. Tunggu, Yun Qingyan tiba-tiba berkata. Karena mereka bersedia mengucapkan sumpah kekacauan, maka ampunilah mereka. Tanpa sepengetahuan Yun Qingyan, setelah ia selesai berbicara, sekilas raut lega yang hampir tak terlihat muncul di mata Liu Pingting. Liu Pingting mendengus dan berkata kepada orang-orang yang dibawanya, cepatlah berterima kasih kepada Tuan Muda Yun karena telah menyelamatkan nyawa kita. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yun. Terima kasih, Tuan Muda Yun. Terima kasih, Tuan Muda Yun. Kebaikan dan kebajikan Tuan Muda Yun melampaui pemahaman kita. Kita tidak akan pernah melupakannya. Semua orang itu memandang Yun Qingyan dengan air mata syukur di mata mereka. Yang seharusnya kita ucapkan terima kasih adalah perawan suci kalian. Kata Yun Qingyan, membuat orang-orang itu merasa bingung. Hanya ekspresi Liu Pingting yang sedikit berubah, lalu dia menatap Yun Qingyan dengan ekspresi malu. Liu Pingting sendiri bukanlah orang yang haus darah. Dia ingin membunuh Yun Qingyan sebelumnya karena Liu Qinyu, dan membunuh Liu Qinyu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh gurunya ketika dia datang ke 9 alam luar. Orang-orang yang dibawanya adalah pengikutnya, bagaimana mungkin dia membunuh mereka? Namun, Liu Pingting tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh apapun untuk memohon kepada Yun Qingyan. Lagi pula, Yun Qingyan baru saja menyelamatkan nyawanya karena Liu Qinyu. Jadi, dia melakukan sedikit trik. Pertama, dia menyebutkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kepercayaannya, lalu dia mengatakan bahwa mereka mengetahui rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui, jadi dia harus membunuh mereka untuk membungkam mereka. Mereka adalah orang-orang kepercayaannya, dan sekarang mereka ingin membunuh mereka lagi. Hal ini bisa dengan mudah membuat Yun Qingyan tidak menyukainya, dan begitu Yun Qingyan mengembangkan perasaan tidak suka terhadapnya, dia mungkin akan memiliki sudut pandang yang berlawanan dengan sudut pandangnya. Oleh karena itu, biarkan mereka pergi. Yang mengejutkan Liu Pingting, Yun Qingyan ternyata bisa membaca pikirannya. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yun. Liu Pingting mengepalkan kedua tangannya dan membungkuk sambil berbicara. Pada saat itu, rasa terima kasih terpancar di matanya saat ia menatap Yun Qingyan. Orang-orang kepercayaan Liu Pingting juga tersadar pada saat ini, menyadari bahwa Liu Pingting sebenarnya tidak bermaksud membunuh mereka untuk membungkam mereka. Pada saat itu, orang-orang ini membuat sumpah yang kacau untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. Terlebih lagi, mereka bahkan membatasi jiwa mereka sendiri tepat di depan Yun Qingyan. Jika seseorang dengan paksa mengorek jiwanya, selama mereka menyentuh ingatan ini, jiwa mereka akan hancur dengan sendirinya. 2 jam kemudian, Kaisar Iblis Litian, Sangguan Bai, Yuan Hai, Kepala Keluarga Yan, dan Prajna semuanya telah kembali ke alam Yuanwu. Pingting, Tuan Muda belum bisa ikut bersama kita ke Yangzhong. Liu Qinyu perlahan membuka mulutnya dan menyampaikan semua pikirannya kepada Yun Qingyan. Yun Qingyan masih memiliki urusan penting yang harus diurus. Proses penyelesaian masalah-masalah penting dapat memakan waktu antara 6 bulan hingga 2 atau 3 tahun. Liu Qinyu berharap Liu Pingting dapat datang sendiri ke 9 alam luar untuk menjemput Yun Qingyan setelah dia menyelesaikan tugasnya saat ini. Tidak masalah, Liu Pingting setuju tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Yun, simpanlah slip giok ini untuk sementara waktu. Setelah Anda selesai dengan pekerjaan Anda, remukkanlah dan saya akan datang menjemput Anda sesegera mungkin. Saat Liu Pingting berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas giok dan memberikannya kepada Yun Qingyan. Yun Qingyan menerima slip giok itu tanpa ragu-ragu, sambil berkata, mereka sekarang berada di bawah pengawasanmu. Saudara Qingyan, kau harus segera datang ke dunia tengah untuk menemuiku. Kata Yao Yuan dengan ekspresi enggan. Tuan Muda, saya, Yuan Hai, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar. Yuan Hai membungkuk dan berkata, di masa mendatang, selama Anda membutuhkan bantuan saya akan melakukan apapun untuk Anda tanpa ragu. Tuan Muda, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Saya akan selalu menjadi pengikut Anda, kata kepala keluarga Yan dengan tulus. Kesalahan yang dilakukan kepala keluarga Yan terhadap Yun Qingyan sudah cukup untuk membuatnya dihukum mati 100 kali lipat.
Namun Yun Qingyan tidak hanya tidak membunuhnya, dia sekarang memberinya kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Yang. Ini merupakan berkah yang luar biasa bagi kepala keluarga Yan. Tuan muda, saya akan menunggu Anda di Sekte Yang. Liu Qingyu menatap Yun Qingyan dengan mata penuh hormat. Kaisar Iblis Li Tian tidak berkata apa-apa, tetapi berjalan mendekat dan memeluk Yun Qingyan. Saudara Yun, jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, nyawaku, nyawa Kaisar Iblis Li Tian, adalah milikmu. Tidak satu pun dari 6 alam di alam tengah akan mudah. Begitu kita mencapai dunia Sungai Utara, hati-hati. Kata Prajna, hari ini adalah hari perpisahan. Setelah hari ini, mereka tidak akan bisa melihat Yun Qingyan untuk waktu yang lama. Bahkan mungkin hari ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Yun Qingyan akan melakukan perjalanan sendirian ke dunia Sungai Utara. Bab 2123, dicari oleh Dao Surgawi. Malam itu juga, Yun Qingyan kemudian berpisah dengan yang lain dan memulai perjalanannya ke 6 alam tengah sendirian. Yun Qingyan melakukan perjalanan melalui ruang tempat badai spasial berada dan tiba di luar hutan mapel merah, yang terletak di persimpangan 6 alam, secepat mungkin. Kemudian Yun Qingyan memisahkan salah satu tubuhnya dan berbaring diam di sana. Jenazah lainnya langsung dibawa ke Northern Riverworld. Sebagai salah satu dari 6 alam tengah, energi primordial yang meresap di dunia Beihhe World lebih dari 10 kali lebih kaya daripada di 9 alam luar. Di dunia Northern River, bahkan kecepatan kultivasi yang paling normal pun lebih dari 10 kali lebih cepat daripada di 9 alam terluar. Malam itu sangat gelap. Yun Qingyan terbang di atas daratan luas dan tak terbatas di dunia Sungai Utara. Menurut informasi yang diberikan oleh Yuan Hai, keluarga Beihhe berlokasi di kota Beiqiong, di bagian terdalam dunia Beihhe. Jika aku mengikuti arah ini, aku akan sampai di sebuah negara bernama Kerajaan Kuno Yuanlan. Meskipun dunia Beihhe sekarang dikendalikan oleh keluarga Beihhe, Kerajaan Kuno Yuanlan telah ada jauh lebih lama daripada keluarga Beihhe. Ada desas-desus bahwa kerajaan Yuanlan kuno pernah memiliki seorang pangeran dengan bakat luar biasa yang bergabung dengan sekte misterius di dunia besar pusat lebih dari 10 era yang lalu. Menurut informasi yang diberikan oleh Yuan Hai, alasan mengapa keluarga Beihhe membiarkan kerajaan kuno Yuanlan tetap ada adalah karena mereka takut pada pangeran itu. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri sambil terbang. Bahkan sebelum tiba di dunia Sungai Utara, dia sudah memutuskan untuk menjadikan kerajaan kuno Yuanlan sebagai tujuan pertamanya. Ini adalah nasihat Yuan Hai kepadanya. Di dunia Sungai Utara, sangat sulit untuk menggoyahkan keluarga Sungai Utara. Lagi pula, selain kekuatan mereka yang menakutkan, keluarga Sungai Utara juga memiliki pendukung yang kuat di 3 alam dalam. Untuk mengguncang keluarga Beihhe, satu orang saja tidak cukup, karena ketika keluarga Beihhe benar-benar menghadapi situasi hidup dan mati, mereka pasti akan meminta bantuan dari kekuatan-kekuatan dahsyat di dalam 3 alam batin. Inilah kata-kata asli Yuan Hai pada saat itu, jika kalian ingin mengguncang keluarga Beihhe, sebaiknya kalian bergabung dengan kerajaan kuno Yuanlan. Keunggulan kerajaan kuno Yuanlan adalah latar belakangnya lebih menakutkan daripada keluarga Beihhe, bahkan jauh di luar jangkauan mereka. Kelemahannya adalah kerajaan kuno Yuanlan sendiri tidak sekuat keluarga Beihhe. Sebuah token emas muncul di tangan Yun Qingyan tanpa ia sadari. Bagian depan dan belakang token tersebut diukir dengan karakter, Yuan, dan Long, secara berturut-turut. Token ini diberikan kepada Yun Qingyan oleh Yuan Hai. Ketika Yuan Hai sedang mencari kunci menuju alam rahasia kekacauan, di 6 alam tengah, dia pernah menyelamatkan nyawa putra mahkota kerajaan kuno Yuanlan. Melalui percakapannya dengan putra mahkota, Yuan Hai mengetahui bahwa kerajaan kuno Yuanlan selalu ingin merebut kembali posisinya sebagai penguasa dunia Beihhe. Tanda pengenal ini diberikan kepadaku oleh putra mahkota kerajaan kuno Yuanlan. Nama putra mahkota itu adalah Yuan Long. Setelah tiba di dunia Sungai Utara, Anda dapat membawa token ini ke kerajaan kuno Yuanlan untuk menemukannya. Aku yakin bahwa begitu Yuan Long mengetahui tujuanmu, dia akan dengan senang hati membantumu. Ketika Yuan Hai menyerahkan token itu kepada Yun Qingyan, dia mengatakan hal berikut. Bulan di tengah malam yang gelap gulita telah meredup considerably. Seluruh bumi diselimuti kegelapan paling pekat di siang hari. Setelah terbang melintasi hutan purba, Yun Qingyan tiba di atas dataran. Dataran itu tetap luas dan tak terbatas, ujungnya tak terlihat bahkan oleh indera ilahi Yun Qingyan. Yun Qingyan membutuhkan waktu 3 jam penuh untuk terbang keluar dari tepi dataran. Hari sudah hampir subuh. Langit timur mulai terang, dan jejak-jejak kerajaan kuno sudah terlihat dalam pandangan Yun Qingyan. Tembok kota, yang menjulang setinggi ribuan kaki, menyelimuti tanah yang dulunya datar.
Tembok kota itu tampak tak memiliki batas, membentang tanpa henti keluar, sedemikian luasnya sehingga indera ilahi Yun Qingyan pun hanya mampu mencakup sebagian kecilnya saja. Menurut Yuan Hai, wilayah kerajaan kuno Yuanlan mencakup sekitar 30% dari luas wilayah dunia Beihe. Kota kekaisaran kerajaan Yuanlan kuno, kota Yuanlan, juga sangat luas, dan lebih dari 100 miliar makhluk hidup tinggal di dalam temboknya. Disebut kota, tetapi di dalamnya tidak hanya terdapat gunung dan sungai, melainkan juga hutan purba dan reruntuhan kuno. Kota Yuanlan adalah kota di dalam kota, kota di dalam negara, sekaligus negara dan kota, dan sekaligus kota dan negara. Yun Qingyan tidak langsung memasuki kota, melainkan memilih beberapa tempat terpencil dalam radius puluhan ribu mil. Beberapa koordinat spasial tertinggal. Yun Qingyan mengatakan ini untuk mencegah keadaan darurat, agar jenazah lain dapat tiba dan segera bergabung dengannya. Seperti banyak kota suci lainnya, kota Yuanlan melarang keras aktivitas terbang. Ketika Yun Qingyan tiba di gerbang kota, dia mendapati bahwa orang-orang yang datang dan pergi sebagian besar adalah dewa-dewa surgawi dan leluhur Dao. Makhluk setingkat kaisar sangat banyak, dan bahkan ada cukup banyak makhluk dari alam rahasia tertinggi. Meskipun 6 alam tengah dipenuhi orang-orang berbakat dan memiliki banyak sekali individu yang kuat. Namun, begitu Anda mencapai tingkat alam rahasia tertinggi, Anda akan dianggap sebagai kekuatan yang tangguh bahkan di 6 alam menengah. Yun Qingyan menemukan bahwa mereka yang memasuki dan meninggalkan alam rahasia tertinggi hampir selalu dikelilingi oleh binatang spiritual yang kuat, menaiki kereta yang ditarik oleh banyak bintang. Para penjaga di gerbang kota sedikit membungkuk saat mereka menghadap kereta alam rahasia tertinggi. Jelas sekali, bahkan di kota Yuanlan, alam rahasia tertinggi adalah eksistensi yang dihormati. Setelah memasuki kota, Yun Qingyan pergi ke penginapan yang direkomendasikan oleh Yuan Hai. Apa? Peringkat pembunuhan surgawi diperbarui 33 tahun lebih cepat dari jadwal, dan pembaruan ini hanya menambahkan satu karakter. Daftar buronan surgawi adalah daftar orang yang dicari yang dikeluarkan oleh Dao surgawi, diperbarui setiap 100 tahun. Kali ini diperbarui 33 tahun lebih awal. Dan hanya satu buronan yang ditambahkan. Siapakah orang ini? Berapa tingkat kultivasinya? Apa latar belakangnya? Bagaimana mungkin surga memperbarui peringkat pembantai surgawi lebih awal dari jadwal hanya untuk dia seorang diri? Ketika Yun Qingyan pergi ke penginapan Yuanlan, dia mendengar banyak orang membicarakan peringkat pembunuh surgawi. Yun Qingyan telah mempelajari tentang peringkat pembunuh surgawi sebelum datang ke 6 alam tengah. Ini adalah daftar buronan yang dikeluarkan oleh Dao surgawi. Hampir setiap penjahat buronan dalam daftar pembunuhan surgawi telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum surga. Selama kamu mampu membunuh para penjahat buronan dalam daftar pembantaian surgawi, kamu akan menerima hadiah dari surga dan diberkati dengan keberuntungan besar. Bagaimana ini mungkin? Buronan yang baru ditambahkan ini sebenarnya adalah seorang penguasa wilayah dari salah satu dari 9 wilayah terluar. Yun Qingyan, siapakah orang ini? Bagaimana mungkin seorang penguasa wilayah biasa dari 9 alam terluar dicari oleh daftar pembunuh surgawi? Sejauh yang saya tahu, Yun Qingyan mungkin satu-satunya makhluk dari 9 alam luar yang dicari oleh daftar pembunuh surgawi dalam beberapa era terakhir, kan? Yun Qingyan, yang hanya sedikit penasaran dengan peringkat pembunuhan surgawi, tiba-tiba berhenti. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada hari pertamanya di 6 alam tengah, dia akan mendengar namanya sendiri. Dan bahkan muncul di peringkat pembunuhan surgawi. Astaga, Yun Qingyan baru saja muncul dan dia sudah naik ke peringkat kelima dalam peringkat pembantaian surgawi. Ini, apakah aku salah lihat? Hadiah untuk membunuh Yun Qingyan, bahkan lebih mengerikan daripada pemburu surga, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pembantaian surgawi. Bab 2124. Sang pemburu langit telah menduduki peringkat pertama dalam daftar pembantaian surgawi selama lebih dari 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun terakhir, tak terhitung banyaknya ahli dan kekuatan telah memburu para pemburu langit. Bahkan ada desas-desus bahwa keluarga Beihe, penguasa dunia Beihe, telah memburu para pemburu langit. Namun, para pemburu langit akhirnya lolos dari keadilan. Oleh karena itu, hadiah untuk para pemburu langit yang dicari terus meningkat. Di antara hadiah yang paling menarik perhatian adalah keberuntungan besar, perlindungan ilahi, dan peningkatan kultivasi. Keberuntungan besar, mengacu pada campur tangan ilahi yang memberikan keberuntungan kepada seseorang, seperti rezeki nomplok yang tak terduga atau bahkan menemukan artefak ilahi saat tersandung dan jatuh di jalan. Anda akan diberkati oleh surga dalam batas waktu tertentu atau sejumlah kali tertentu. Sebagai contoh, di saat krisis, campur tangan ilahi dapat terjadi, menyelamatkan nyawa orang yang memohon perlindungan.
Adapun peningkatan kultivasi, telah ditetapkan dengan jelas bahwa makhluk di bawah alam rahasia kekacauan akan dibantu tanpa syarat oleh surga untuk menembus batasan. Hadiah untuk membunuh Yun Qingyan hampir 90% sama dengan hadiah untuk Sky Hunter. Namun ada satu hal yang melampaui Sky Hunter. Peningkatan kultivasi yang didapat dari membunuh pemburu langit mensyaratkan bahwa targetnya haruslah makhluk di bawah alam kekacauan. Namun, tingkat kultivasi yang memungkinkannya membunuh Yun Qingyan adalah makhluk dari alam kekacauan atau di bawahnya. Meskipun Yun Qingyan berada di peringkat kelima dalam daftar buronan, hadiahnya bahkan lebih mengerikan daripada hadiah untuk pemburu langit nomor 1. Bukankah ini berarti mulai sekarang, jumlah orang yang memburu Yun Qingyan akan melebihi jumlah pemburu langit? Peningkatan tingkat kultivasi ini sangat menakutkan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, baik dunia Sungai Utara maupun keluarga kerajaan Yuanlan akan bergabung dalam perburuan Yun Qingyan. Lagi pula, kedua kekuatan raksasa ini memiliki cukup banyak makhluk yang berada di tingkat setengah kekacauan. Selama kita berhasil membunuh Yun Qingyan, kita bisa mendapatkan kehendak surgawi untuk membantu bawahan mereka yang berada di alam kekacauan setengah langkah menembus ke alam rahasia kekacauan yang sebenarnya. Para penonton bersorak gembira. Bahkan di antara 6 alam tengah, alam rahasia kekacauan berada di posisi teratas. Sejauh yang mereka ketahui, hanya ada satu alam rahasia kekacauan yang dikenal di kerajaan kuno Yuanlan, dan itu adalah wilayah kaisar kerajaan kuno Yuanlan. Yun Qingyan kini telah tiba di depan sebuah batu giok gelap. Nama setiap buronan kriminal ditampilkan pada batu giok tersebut. Dari yang pertama hingga yang terakhir, berjumlah total 1009 orang. Setiap buronan memiliki gambar tersendiri, dan gambar Yun Qingyan ditampilkan di bawah nama buronan kelima. Ini sangat 3 dimensi, sejelas proyeksi. Dia mengenakan jubah merah panjang, membawa pedang gelap di punggungnya, dan memiliki rambut panjang yang mencapai pinggang hingga dadanya. Sosok Yun Qingyan ditampilkan dengan latar belakang dunia yang tertutup salju. Jadi begitu, setelah melihat ini, Yun Qingyan langsung tahu jawabannya. Dunia yang tertutup salju di latar belakang adalah dunia kecil yang dimasuki Yun Qingyan untuk berpartisipasi dalam turnamen pertempuran alam. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh kehendak surga di alam kekacauan. Pada saat itu, Yun Qingyan menemukan keberadaan tubuh fisik kehendak surgawi di dalam dunia kecil ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kehendak surga di alam kekacauan sudah mengetahui bahwa aku telah menemukan tubuh fisiknya. Peringkat pembunuhan surgawi dikeluarkan atas kehendak surga. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, kehendak surga mengeluarkan daftar pembunuh surgawi karena ingin menggunakan orang lain untuk membunuhnya dan membungkamnya. Yun Qingyan meninggalkan kerumunan dan berbalik berjalan ke arah yang semula direncanakannya. Saat ia pergi, banyak orang memandang sosok Yun Qingyan yang menjauh dan berkata, sungguh kebetulan. Punggung orang ini persis sama dengan punggung Yun Qingyan saat pertama kali muncul di peringkat pembantaian surgawi. Namun, kultivasi orang ini sangat mendalam sehingga kita sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Hehe, jadi bagaimana kalau kita melihatnya? Apa kau pikir dia Yun Qingyan? Kalau tidak terjadi hal yang tak terduga, Yun Qingyan pasti bersembunyi di tempat terpencil sekarang. Dia tidak mungkin sebodoh itu untuk keluar dari kota Yuanlan dengan angkuh. Itu benar, Yun Qingyan sekarang sangat dicari. Begitu keberadaannya terungkap, semua kekuatan teratas di dunia Sungai Utara akan berbondong-bondong mendatanginya. Kesuksesan Yun Qingyan dapat digambarkan sebagai keberuntungan yang tak terduga. Ketika dia tiba di dunia Sungai Utara, dia menyembunyikan wajahnya. Mereka yang kultivasinya di bawah levelnya tidak dapat melihat menembus kabut dan melihat penampilan asli Yun Qingyan. Oleh karena itu, ketika dia berjalan dengan angkuh di jalanan kota Yuanlan, tidak seorang pun akan mengaitkannya dengan Yun Qingyan. Adapun soal menutupi wajah, banyak orang di alam kekacauan suka melakukan ini. Langkah Yun Qingyan tidak akan menarik banyak perhatian. Yun Qingyan terkadang berjalan-jalan, dan terkadang menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk memperpendek jarak antar orang. 1 jam kemudian, dia tiba di luar penginapan Yuanlan, yang dikelola oleh keluarga kerajaan Yuanlan. Meskipun penginapan Yuanlan disebut penginapan, tempat ini sangat mewah, jauh lebih mewah daripada istana-istana banyak penguasa alam di 9 alam terluar. Lapisan demi lapisan formasi menyelimuti seluruh penginapan. Bahkan makhluk dari alam rahasia tertinggi pun tidak dapat menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki penghuni penginapan tersebut. Harga menginap semalam di Yuanlan Inn sangat mahal. Bahkan makhluk setingkat kaisar biasa, dengan semua asetnya, mungkin tidak akan mampu tinggal di sana lebih dari beberapa hari. Ada 8 penjaga bertubuh tegap berdiri di pintu masuk penginapan.
Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang berada di pertengahan jalan menuju puncak. Ketika Yun Qingyan berada sekitar 1000 meter dari penginapan, dia melihat kereta naga yang ditarik oleh 4 naga tingkat kaisar terparkir di luar penginapan. Kedelapan penjaga, yang berdiri tak bergerak seperti dewa penjaga pintu, segera dikawal oleh salah satu dari mereka yang terbang, membungkuk, dan membuka tirai kereta kekaisaran. Selamat datang, tamu terhormat, di penginapan Yuanlan. Penjaga itu membungkuk dan menyapa penjaga lainnya dengan senyum ramah. Sikap yang baik, kamu pantas mendapatkan penghargaan. Seorang pemuda tampan melangkah keluar dari kereta kekaisaran. Sambil berbicara, dia melemparkan sepotong batu giok. Giok itu jernih seperti kristal tetapi tidak tembus cahaya, dengan kabut keabu-abuan di dalamnya. 7 penjaga lainnya, setelah melihat tuan muda dan giok yang diberikan sebagai hadiah kepadanya. Mereka semua tanpa sadar menelan ludah. Wow, itu sungguh tindakan yang murah hati. Seru Yun Qingyan, yang berada tidak jauh dari situ, dengan terkejut. Dengan mata Yun Qingyan yang tajam, dia tentu saja bisa tahu bahwa batu giok itu adalah mata uang yang hanya boleh digunakan oleh kekuatan-kekuatan teratas di alam kekacauan. Batu kekacauan. Batu kekacauan mirip dengan batu spiritual di alam surgawi, yang mengandung energi yang dapat diserap langsung oleh manusia. Perbedaan antara batu kekacauan dan batu roh adalah bahwa batu kekacauan mengandung energi kacau. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Tuan Muda An. Penjaga itu menerima giok tersebut, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Pria muda yang elegan itu, yang dikenal sebagai Tuan Muda An, bergumam pelan, lalu melangkah masuk ke penginapan. Kapten, sebaiknya Anda mentraktir kami makan malam di Magnolia Pavilion, dan bersenang-senanglah. Gabungan gaji kita selama setengah tahun bahkan tidak sebanding dengan batu kekacauan milik Kapten. Cek, Kapten benar-benar diberkati dengan keberuntungan. Tuan Muda An sungguh murah hati, beliau memang tamu terhormat keluarga kerajaan kita. Dia dengan santai memberi kita batu kekacauan, bahkan pangeran kita pun tidak semurah hati itu. Bab 2125 Kesan yang baik. Pria yang dipanggil kapten oleh 7 orang lainnya memutar matanya ke arah mereka, mentraktir mereka makan malam bukanlah masalah, tetapi lupakan saja menghabiskan sepanjang malam di Magnolia Pavilion. Kalian semua tahu pantanganku. Aku bisa mengundang siapa saja, tapi aku sama sekali tidak bisa mengundang seorang wanita. Mendengar kata-kata kapten mereka, 7 orang lainnya hanya bisa tertawa canggung dan menyerah. Kapten mereka, meskipun memiliki kultivasi tingkat kaisar, adalah orang yang sangat tradisional. Tentu saja, tradisi sang kapten bukanlah bahwa dia tidak mencari wanita, tetapi dia percaya bahwa meminta seseorang untuk mencari wanita, atau diminta untuk mencari wanita, akan membawa nasib buruk selama 3000 tahun. Kalau begitu, traktir kami makan di restoran Yulan. Sedangkan untuk para wanita, saudara-saudara bisa membayarnya sendiri. Kata ketujuh pria lainnya sambil mundur selangkah. Hehe, tidak masalah, ini cuma makanan. Sang kapten langsung tertawa. Saat itu, Yun Qingyan telah tiba di pintu masuk penginapan. Melihat kabut di wajah Yun Qingyan, kedelapan orang itu langsung bersemangat. Setidaknya ini adalah seorang ahli alam rahasia tertinggi. Tepat ketika sang kapten hendak keluar, orang di sebelahnya melangkah maju terlebih dahulu. Selamat datang, tamu terhormat. Saya penjaga penginapan Yuanlan. Silakan masuk, Tuan Muda. Orang itu berbicara sambil tersenyum, membuat orang merasa seperti dimandikan oleh semilir angin musim semi, membuat mereka merasa sangat nyaman. Sebagai penjaga penginapan Yuanlan, mereka menjalani pelatihan yang ketat, termasuk mengembangkan senyum mereka. Yun Qingyan mengangguk sedikit, berjalan melewatinya, dan langsung masuk ke penginapan. Yun Qingyan adalah seorang pria yang terbiasa dengan acara-acara besar dan tahu bahwa penginapan sekelas Yuanlan Inn sering menerima hadiah dari para tamu untuk para penjaga dan pelayan. Bukan berarti dia pelit dan tidak mau memberi, hanya saja dia memang tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan kepada mereka saat ini. Dengan baik, para penjaga yang tadi menjilati Yun Qingyan membeku di tempat saat mereka menyaksikan sosok Yun Qingyan yang menjauh. 7 orang lainnya, termasuk kapten, semuanya menatapnya sambil berusaha menahan tawa mereka. Memberikan hadiah adalah aturan tak tertulis, bukan peraturan tertulis. Dengan kata lain, Yun Qingyan bisa memberikannya atau tidak. Baiklah, mari kita perjelas, ini tidak dihitung. Saya akan ambil yang berikutnya. Kata penjaga itu, agak malu. Hahaha, baiklah, kalian bisa memungutnya sepanjang hari. Sang kapten tertawa terbahak-bahak. Kapten, ini tidak bisa diterima. Anda telah mendapatkan batu kekacauan, tetapi kami belum. Yang lain langsung protes. Saya usulkan kita bagi rata hadiah hari ini di antara kita berdelapan.
Kapten kita sangat baik kepada kita, dia pasti tidak akan menolak, hahaha. Benar, kita akan membagi hadiah hari ini secara merata, hahaha. Pergi sana, balas kapten itu dengan cepat. Aku akan tinggal di rumah selama 3 hari dan memberikan semuanya padamu. Tapi jangan pernah berpikir untuk membagi batu kekacauan milikku secara merata. Tidak ada pelanggan selama 3 hari. Hahaha, pantas saja kaptennya diberi hadiah batu kekacauan, ternyata dia mendapatkannya dengan melayani pelanggan. 7 pemain lainnya langsung memanfaatkan celah ini dan menegur kapten mereka dengan keras. Yun Qingyan, yang sudah memasuki penginapan, terus mengawasi pemandangan di pintu masuk dengan indera ilahinya. Aku tidak menyangka para penjaga di penginapan Yuanlan begitu sopan. Sebuah rasa terkejut melintas di benak Yun Qingyan. Sebelumnya, ia telah melanggar aturan tak tertulis dengan tidak memberikan tip kepada penjaga yang menyambutnya. Meskipun penjaga itu kecewa, ia tidak menunjukkannya di depannya. Terlebih lagi, setelah itu, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang mengkritik Yun Qingyan. Lobi penginapan ini memiliki luas beberapa ribu meter persegi. Aula itu didekorasi dengan gaya yang megah dan mewah, dengan batu kristal emas berdiameter lebih dari 300 meter yang tergantung di tengahnya. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh batu kristal tersebut menambahkan sentuhan elegan pada setiap dekorasi di aula. Selamat datang, tamu terhormat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda telah melakukan reservasi sebelumnya? Begitu Yun Qingyan memasuki aula, seorang gadis manis yang tampak berusia 17 atau 18 tahun, memancarkan aura seorang wanita muda yang terdidik dengan baik, datang menyambutnya. Gadis itu tersenyum sepanjang waktu, memberikan kesan yang sangat nyaman, dia rendah hati tetapi tidak tunduk. Yun Qingyan tersenyum dan berkata, tidak ada reservasi. Jika Anda tidak memiliki reservasi, Anda mungkin harus menerima keadaan dan Anda hanya bisa menginap di lantai di bawah lantai 100. Lantai di atas lantai 100 semuanya adalah kamar premium kami. Karena keterbatasan ruang, kamar premium hanya tersedia untuk pelanggan yang memesan terlebih dahulu atau yang merupakan anggota. Gadis berwajah manis itu berkata sambil tersenyum. Berikan saja aku kamar manapun yang kau suka, kata Yun Qingyan dengan santai. Jika ada teman atau anggota keluarga di sini, Yun Qingyan mungkin akan meminta kamar terbaik untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mereka. Namun, ketika sendirian, Yun Qingyan tidak memiliki kebutuhan yang tinggi akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Halo, Pak. Wanita muda yang berpenampilan manis itu segera mengantar Yun Qingyan ke meja resepsionis yang terletak di sisi kiri lobi. Pak, saya sudah memesan kamar nomor, Renzi nomor 1, di lantai 99 untuk Anda. Boleh saya tanya bagaimana cara Anda membayar kamar ini? Yun Qingyan berdiri di depan konter, dan di dinding di belakang konter tergantung sebuah cetak biru. Uraian di atas menjelaskan beberapa metode pembayaran. Metode pembayaran yang paling populer adalah kartu Tianyuan, diikuti oleh batu kekacauan, kemudian koin kuno Yuanlan, dan terakhir uang kertas perak Beihe. Yun Qingyan pernah mendengar Yuan Hai menyebutkan kartu Tianyuan, yang dikeluarkan oleh bursa uang terbesar di alam kekacauan, yaitu bursa uang Tianyuan. Desas-desus beredar bahwa di balik Tianyuan Money House tidak hanya terdapat bayangan generasi pertama, tetapi juga bayangan kehendak surga di alam kekacauan. Semua makhluk di alam kekacauan dapat menyimpan uang mereka di bank Tianyuan, dan menariknya kapan saja menggunakan kartu Tianyuan. Karena setiap kartu Tianyuan membawa jejak dao surgawi, bahkan seorang ahli super dari alam rahasia kekacauan pun tidak dapat memalsukan kartu Tianyuan. Batu kekacauan tidak perlu diperkenalkan lagi, mereka adalah mata uang universal yang paling stabil dan banyak digunakan di alam kekacauan. Adapun koin kuno Yuanlan, ketiga dan uang kertas perak Beihe, keempat, keduanya adalah mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan kuno Yuanlan dan keluarga Beihe. Aku tidak punya satupun dari keempatnya, kata Yun Qingyan dengan agak canggung. Gadis berpenampilan manis itu sedikit terkejut. Aku tidak pernah menyangka Yun Qingyan akan memberikan jawaban seperti ini. Seandainya Yun Qingyan tidak memiliki setidaknya tingkat kultivasi alam rahasia tertinggi, dia hampir akan mengira bahwa Yun Qingyan datang untuk membuat masalah dengan sengaja. Pak, jika Anda tidak memiliki salah satu dari 4 metode pembayaran yang disebutkan di atas, saya khawatir saya tidak dapat mengatur proses check-in Anda. Namun, jika Anda perlu, Anda dapat menemukan tempat untuk beristirahat di lobi. Teh dan kue-kue disediakan secara gratis. Itulah yang dikatakan gadis berwajah manis itu. Yun Qingyan melirik orang lain itu dengan terkejut, dan rasa baiknya terhadap penginapan Yuanlan meningkat ke level yang lebih tinggi. Meskipun aku tidak mampu membayar, kamu masih bisa mengatur kamarnya, kata Yun Qingyan.
Setelah berbicara, dia mengeluarkan token yang diberikan Yuan Hai kepadanya. Hah! Ekspresi gadis itu berubah. Dia langsung mengenali bahwa ini adalah sebuah benda keramat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Yuanlan. Karakter, Yuan, dan Long, di bagian depan dan belakang token menunjukkan bahwa token tersebut dipersembahkan oleh Pangeran Yuanlong. Bab 2126. Token yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan sudah sangat bergengsi, tetapi token yang dikeluarkan oleh putra mahkota Yuanlong bahkan lebih bergengsi lagi. Perlu dicatat bahwa, Tuan Muda An, dari 3 alam dalam hanya memiliki sebuah token yang diberikan oleh Pangeran ke-17. Dari segi nilai, nilainya bahkan tidak sampai 1/10 dari nilai token Yun Qingyan. Perbedaan antara putra mahkota dan pangeran biasa adalah bahwa putra mahkota dapat mewarisi tahta di masa depan. Saya Chen Qian, dan saya telah buta dan tidak menyadari niat Anda yang sebenarnya. Saya telah menyinggung perasaan Anda, Tuan. Mohon maafkan saya. Wanita muda yang manis itu, Chen Qian, segera meminta maaf. Wanita sederhana ini akan segera menyiapkan kamar 0 yang paling mewah untuk Anda. Kamar-kamar di Yuanlan Inn dibagi menjadi 3 kategori. Langit, bumi, dan manusia, 3 kategori. Setiap kategori selanjutnya dibagi lagi menjadi 4 tingkatan, standar, mewah, premium, dan spesial. Adapun, ruang tingkat atas 0, yang disebutkan Chen Qian, itu adalah ruangan tingkat atas yang tidak terbuka untuk umum. Bahkan di dalam keluarga kerajaan sekalipun, jumlah orang yang berhak menginap di ruangan ini tidak lebih dari 5 orang. Bisa, Yun Qingyan tidak menolak dan langsung menerima pengaturan Chen Qian. Kemudian Yun Qingyan menambahkan, setelah Anda mengantar saya ke kamar, tolong hubungi putra mahkota dan beritahu dia bahwa seorang teman lama telah datang berkunjung. Baik, Tuan Muda, jawab Chen Qian segera. Chen Qian membawa Yun Qingyan ke sebuah susunan teleportasi kecil di tengah aula. Para tamu di Yuanlan Inn dapat langsung menuju kamar mereka dari lobi melalui sistem teleportasi. Ini bahkan lebih praktis daripada formasi tangga surgawi. Adapun tangga arai, itu adalah tangga dengan tambahan arai yang dapat secara otomatis mengirim orang naik dan turun tangga. Setelah mengantar Yun Qingyan ke kamarnya, Chen Qian segera berdiri untuk pamit. Tuan Muda, kita sudah sampai di kamar. Saya akan segera menghubungi Yang Mulia Putra Mahkota. Yun Qingyan mengangguk sedikit, lalu mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan. Seorang nona muda, sepertinya Chen Qian ini bukan orang biasa, gumam Yun Qingyan dalam hati. Seandainya itu adalah orang yang biasa memberi salam, atau seorang pelayan atau pembantu, setelah mengetahui bahwa Yun Qingyan memiliki tanda pemberian dari Putra Mahkota. Ketika dihadapkan dengan gelar yang diproklamirkan sendiri oleh Yun Qingyan, dia pasti akan memanggilnya sebagai pelayan, dan nada serta sikapnya pasti akan penuh kerendahan hati. Daripada bersikap rendah hati tanpa harus tunduk. Lagi pula, perbedaan status sosialnya sangat jelas. Namun Chen Qian ini, dari awal hingga akhir, hanya menyebut dirinya sebagai wanita kecil. Tentu saja, selain klaimnya sendiri tentang keunggulan, tingkat kultivasi Chen Qian juga cukup menarik. Chen Qian baru berada di tingkat kaisar setengah langkah. Namun Yun Qingyan tidak percaya bahwa Chen Qian benar-benar hanya berada di tingkat kaisar setengah langkah. Untuk beberapa saat, dia merasakan rasa takut dari Chen Qian. Ini menunjukkan bahwa tingkat kultivasi Chen Qian tidak hanya tidak rendah, tetapi juga di atas Yun Qingyan. Setelah berpamitan pada Yun Qingyan, Chen Qian langsung pergi ke pemilik penginapan Yuanlan. Kakek, kita kedatangan tamu kehormatan, dan beliau membawa tanda pengenal putra mahkota, kata Chen Qian. Oh, kakek Chen Qian, yang juga pemilik penginapan, tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Putra mahkota telah kehilangan kekuasaan dan telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Orang ini, yang tiba di sini pada saat ini dengan tanda pengenal putra mahkota, kemungkinan besar adalah seseorang yang tidak mengikuti perkembangan berita, atau seseorang yang bukan berasal dari dunia Sungai Utara. Penjaga toko tua itu berbicara, tatapan mendalam terpancar dari matanya yang berkabut. Namun, masalah kurangnya komunikasi hampir dapat dihilangkan, karena siapapun yang menerima tanda penghargaan dari Yang Mulia Putra Mahkota bukanlah orang biasa. Dan jika pihak lain bukan dari dunia Sungai Utara, maka mereka pasti orang penting dari tempat lain. Meskipun kita tidak bisa ikut campur dalam perebutan kekuasaan internal keluarga kerajaan, kita juga tidak boleh menyinggung siapapun. Jadi, Sisi, Anda tetap perlu menyampaikan pesan ini kepada Putra Mahkota. Namun, itu harus dilakukan secara pribadi. Penjaga toko tua itu memandang Chen Qian dan berkata, "Baik, kakek." Chen Qian mengangguk dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Setelah melakukan check-in, Yun Qingyan melanjutkan kultivasinya di kamarnya.
Tepat saat itu, batu giok di atas meja kayu di tepi ruangan tiba-tiba bergetar. Yin Gui, Yun Qingyan kemudian menyadari bahwa batu giok itu digunakan untuk mengirimkan informasi. Putra mahkota telah kehilangan kekuasaan dan telah dipenjara. Mohon hormati ini. Ketika indera ilahi Yun Qingyan menyelimuti guci suara itu, dia tiba-tiba mendengar kata-kata ini. Suara itu telah diproses dengan sangat cermat, sehingga tidak mungkin untuk membedakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Selain itu, karena transmisi dilakukan melalui genomon suara, lokasi pemancar tidak dapat ditentukan. Prinsip di balik gui suara adalah bahwa di dalamnya terdapat sebuah array yang menerima informasi. Di dalam area tertentu, terdapat juga formasi pendukung raksasa. Dalam jangkauan tertentu, siapapun yang memiliki gui suara dapat dengan bebas mengirimkan informasi melalui gui tersebut. Tentu, syaratnya adalah Anda perlu mengetahui koordinat lapangan pihak lain. Malam itu juga, sesosok figur tiba-tiba muncul di atap penginapan Yuanlan. Kamar Yun Qingyan kebetulan terletak di lantai paling atas penginapan tersebut. Sembari masih merenungkan isi rekaman audio tersebut, Yun Qingyan langsung menyadari ada seseorang yang datang dari atap. Tanpa mengeluarkan suara, tembus lapisan formasi di penginapan Yuanlan. Orang ini kemungkinan besar adalah anggota keluarga kerajaan. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan dia pun tidak bisa menembus lapisan formasi yang menutupi penginapan Yuanlan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, mereka menerobos formasi-formasi ini tanpa mengeluarkan suara. Pendatang baru itu tampaknya sudah tahu bahwa Yun Qingyan telah menemukannya. Namun, dia tidak berbicara, melainkan mengamati Yun Qingyan dengan indera ilahinya. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Keduanya menyadari kehadiran satu sama lain dan saling mengamati, tetapi keduanya berpura-pura tidak memperhatikan. Sekitar 15 menit kemudian, suara seorang pemuda terdengar di benak Yun Qingyan. "Apakah kamu teman Yuan Hai?" Begitu mendengar pertanyaan itu, Yun Qingyan langsung tahu bahwa orang yang berada di atap itu adalah putra mahkota Yuanlong. Bagus. Yun Qingyan mengangguk sedikit. Begitu Yun Qingyan selesai berbicara, sesosok muncul secara tiba-tiba di ruangan itu. "Yuanlong, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, sesama penganut Taoisme?" Sosok yang tiba-tiba muncul itu menatap Yun Qingyan dan berkata. Orang ini mengenakan jubah naga emas dan memancarkan aura otoritas tanpa kemarahan. Dari segi tingkat kultivasi, dia berada di puncak alam penciptaan. "Lin Qingyan," kata Yun Qingyan setelah berpikir sejenak. "Jika tidak, dan Anda tiba-tiba mengetahui hari ini bahwa Anda ada di daftar pembunuhan surgawi, Yun Qingyan tidak menyarankan untuk memberitahu pihak lain nama asli Anda. Namun, mengingat peringkat pembunuh surgawi, bagaimana mungkin Yun Qingyan mengungkapkan nama aslinya kepada seseorang yang baru pertama kali dia temui? Jadi, ini Tuan Muda Lin." Putra mahkota Yuanlong mengangguk sedikit. "Tuan Muda Lin, apa yang membawa Anda kemari dengan tanda pengenal Yuan Hai?" Kemudian putra mahkota Yuanlong berbicara. "Bukan masalah besar," kata Yun Qingyan perlahan. "Yuan Hai bilang kita punya tujuan yang sama, jadi dia mengutusku untuk mencarimu." "Tujuan bersama?" Yuanlong terdiam sejenak. "Anda tertarik dengan kuncinya?" Begitu mendengar kata kunci, Yun Qingyan tahu bahwa pihak lain telah salah paham. Dia pikir maksudnya adalah Bab 2127 Penghinaan Yuanlong. Yuanlong percaya bahwa Yun Qingyan merujuk pada kunci untuk membuka alam rahasia kekacauan. Sebelum Yun Qingyan sempat menjawab, dia berkata, "Yuan Hai telah menyelamatkan hidupku. Jika kau menginginkan kuncinya, aku bisa memberikannya padamu." Ekspresi terkejut terlintas di mata Yun Qingyan. Nilai kunci untuk memasuki alam kekacauan sudah jelas dengan sendirinya. Yuan Hai meninggalkan posisinya sebagai tuan muda benteng gunung di 3 alam dalam dan datang ke 6 alam tengah hanya untuk itu. Yuan Hai juga diserang oleh kekuatan internal karena kunci tersebut, dan diburu di 6 alam tengah seperti anjing liar. Hal pertama yang dilakukan Yuanlong adalah memberikan kunci kepada Yun Qingyan. Apakah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Yuanlong memiliki sejumlah besar kunci? Jangan salah paham, aku hanya punya satu kunci. Alasan aku memberikannya padamu tanpa ragu adalah karena Yuan Hai. Yuanlong sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Yun Qingyan, dan mau tak mau berkata, "Lagi pula, Yuan Hai telah menyelamatkan hidupku, dan kau memiliki tanda yang kuberikan kepada Yuan Hai." "Saudara Taois Yuan, Anda salah paham," Yun Qingyan menjelaskan dengan pasrah. "Saya datang ke sini untuk memanfaatkan kerajaan kuno Yuanlan Anda." "Memanfaatkan pengaruh?" Yuanlong sedikit terkejut. "Bagaimana kita memanfaatkan momentum ini? Aku memiliki permusuhan yang tak dapat didamaikan dengan keluarga Beihe," kata Yun Qingyan. "Menggunakan kekuatan kerajaan kuno Yuanlan kita untuk menghadapi keluarga Beihe.
Yuan Long mengerutkan kening sambil bertanya. Awalnya, itu karena Yun Qingyan memiliki token yang telah dia berikan kepada Yuan Hai. Secara tidak sadar, aku merasakan kesan yang baik tentang Yun Qingyan. Namun, begitu Yun Qingyan mengatakan hal itu, tatapan Yuan Long ke arah Yun Qingyan menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Apalagi Yuan Hai, dia telah menyelamatkan nyawa Yuan Hai. Meskipun ayahnya, penguasa kerajaan kuno Yuanlan saat ini, telah menyelamatkan nyawanya. Tak satu pun dari hal-hal tersebut cukup untuk meyakinkan kerajaan kuno Yuanlan untuk membantu Yun Qingyan menghadapi keluarga Beihe. Bukan berarti kerajaan kuno Yuanlan tidak ingin melenyapkan keluarga Beihe, melainkan kerajaan kuno Yuanlan kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Sebenarnya, jika kerajaan kuno Yuanlan memiliki kekuatan seperti itu, mereka pasti sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Beihe. Benar, kami akan memanfaatkan pengaruhmu. Yun Qingyan mengangguk sedikit. Jika memang begitu, aku khawatir, aku tidak bisa membantumu. Yuan Long tersenyum getir. Kerajaan kuno Yuanlan kita hanya mampu menjaga wilayah kecilnya sendiri saat ini. Seluruh dunia Sungai Utara lainnya adalah milik keluarga Sungai Utara. Seandainya kerajaan kuno Yuanlan kita memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga Beihe, kita pasti sudah mengambil tindakan untuk merebut kembali tanah yang hilang. Kau salah paham, kata Yun Qingyan. Yang kumaksud dengan memanfaatkan pengaruh adalah mengambil keuntungan dari latar belakangmu. Soal berurusan dengan keluarga Beihe, aku akan menanganinya sendiri. Yang perlu kalian lakukan hanyalah melindungiku dari para pendukung keluarga Beihe. Mendengar kata-kata itu, Yuan Long tak kuasa menahan rasa terkejut di matanya. Jadi, inilah yang dimaksud Yun Qingyan dengan memanfaatkan kekuatan eksternal. Meskipun saya tidak memiliki banyak pengaruh di kerajaan kuno Yuanlan, jika upaya Anda untuk memanfaatkan kekuasaan hanya sebesar ini, maka saya dapat menyetujui permintaan Anda atas nama kerajaan kuno Yuanlan. Hanya, saat mengucapkan kata, hanya, Yuan Long ragu sejenak. Apakah kau benar-benar yakin memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga Beihe? Aku tidak 100% yakin. Kata Yun Qingyan jujur. Namun bagimu, menyetujui untuk memanfaatkan pengaruhku bukan berarti kamu kehilangan apapun. Jika aku tidak bisa mengalahkan keluarga Beihe, maka kau bisa berpura-pura kesepakatan ini tidak pernah terjadi. Jika aku berhasil mengalahkan keluarga Beihe, kau hanya perlu mendukungku dan menggunakan latar belakangmu untuk menghalangi para pendukung kuat keluarga Beihe. Setuju. Yuan Long mengangguk dan berkata, meskipun dia tidak percaya bahwa alam keenam memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan keluarga Sungai Utara. Namun hal ini tidak menghalangi Yuan Long untuk menyetujui permintaan Yun Qingyan. Lagi pula, seperti yang dikatakan Yun Qingyan, kerajaan kuno Yuanlan tidak mengalami kerugian atau risiko apapun. Namun, saya sedang mengalami beberapa masalah saat ini, dan saya perlu menyelesaikan itu terlebih dahulu sebelum dapat membantu Anda. Saat Yuan Long berbicara, dia menatap Yun Qingyan, tapi sebelum itu, aku butuh bantuanmu. Oh, Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Yuan Long. Lalu dia teringat akan suara misterius yang baru saja didengarnya. Yuan Long telah kehilangan kekuasaan dan telah dipenjara. Mohon hormati hal ini. Ayahku mengasingkan diri 100 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemunculannya. Dan saudara laki-laki saya yang kedua dan ke-17, bersama dengan pejabat sipil dan militer, sedang mendakwa saya atas posisi putra mahkota. Tanpa bantuan dari luar, aku bisa kehilangan posisiku sebagai putra mahkota kapan saja. Kata Yuan Long, menatap langsung ke arah Yun Qingyan. Namun, kabut di wajah Yun Qingyan, bahkan Yuan Long pun tak bisa menembusnya. Yun Qingyan langsung mengerti maksud Yuan Long. Ini adalah ujian pertama Yuan Long kepada Yun Qingyan setelah menyetujui kesepakatan tersebut. Dari sudut pandang Yuan Long, Yun Qingyan juga memahami ujian pertama yang diberikan Yuan Long kepadanya. Kekuatan keluarga Beihe secara keseluruhan berkali-kali lebih besar daripada kerajaan kuno Yuanlan. Jika Yun Qingyan memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga Beihe, dia bahkan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi kerajaan kuno Yuanlan. Saat ini, Yuan Long membutuhkan bantuan Yun Qingyan. Jika Yun Qingyan dapat membantu, ujian sudah selesai. Jika Yuan Long pun tidak bisa membantu, maka Yun Qingyan yang berurusan dengan keluarga Beihe sama saja seperti melempar telur ke batu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lelaki tua itu telah memakan racun dan sudah lelah hidup. Tidak masalah. Yun Qingyan langsung setuju. Bagus, bagus. Kakak Yun memang orang yang jujur. Kata Yuan Long sambil tersenyum. Saat ini aku di penjara, tapi kali ini aku berhasil menyelinap keluar. Aku butuh kakak Yun untuk membantuku membunuh beberapa orang. Sambil berbicara, Yuan Long mengeluarkan daftar nama dari lengan bajunya. Yun Qingyan mengambil alih daftar pemain.
Daftar tersebut memuat potret 7 orang, dan selain potret-potret tersebut, itulah semua informasi yang kami miliki. Mereka bahkan tidak punya nama atau tingkat kultivasi. Ketujuh orang ini semuanya tinggal di kediaman saudara laki-laki saya yang kedua. Saya punya 2 tebakan tentang identitas mereka. Mereka berasal dari Jepang atau dari keluarga Kitakawa. Saudara laki-laki saya yang kedua dan ke-17 berani bergabung dengan pejabat sipil dan militer untuk memecat saya, dan para pejabat berani bergabung dengan mereka, semua itu karena 7 orang ini yang mendorong segala sesuatunya. Yuan Long berbicara, dan ketika dia menyebutkan ke-7 orang itu, niat membunuh yang tak terselubung terpancar dari matanya. Ke-7 orang ini memiliki asal-usul dan latar belakang yang sangat misterius. Alasan saya tahu seperti apa penampilan mereka adalah karena, saat Yuan Long mengucapkan kata "karena", napasnya tiba-tiba menjadi berat. Aura pembunuh menyebar seperti gelombang pasang. Istri saya, saat menghadiri jamuan makan menggantikan saudara laki-laki saya yang kedua, menjadi sasaran 7 pencuri itu, dan mereka. Urat-urat di wajah Yuan Long menonjol, dan dia tidak bisa melanjutkan berbicara. Seolah menyadari getaran suaranya, Yuan Long kemudian menggunakan indera ilahi untuk secara singkat menceritakan kembali peristiwa selanjutnya kepada Yun Qingyan. Istrinya mengingat wajah ke-7 pria itu, dan setelah menggambarkannya, dia merasa malu untuk hidup di dunia ini dan mengakhiri hidupnya sendiri. Bab 2128 Isu memilih pihak. Setelah mendengar tentang pengalaman Yuan Long, Yun Qingyan awalnya dipenuhi kemarahan yang beralasan, lalu tampak tak percaya. Perlu dicatat bahwa Yuan Long bukan hanya seorang master di puncak alam penciptaan, tetapi juga putra mahkota kerajaan kuno Yuanlan. Dan putra mahkota. Namun, dia hanya berada di urutan kedua setelah 1 orang, di atas 10.000 orang lainnya. Mengingat status Yuan Long, bagaimana mungkin selir kekaisarannya mengalami nasib seperti itu? Apakah kakakmu yang kedua tahu tentang ini? Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Menurut pandangan Yun Qingyan, semua konflik antara Yuan Long dan putra keduanya, berakar dari perebutan tahta. Meskipun mereka saling bersaing, keduanya tetaplah saudara. Selir kekaisaran Yuan Long sebenarnya adalah ipar dari saudara laki-lakinya yang kedua. Dia membiarkan anak buahnya melakukan tindakan keji seperti itu terhadap saudara iparnya. Jika itu benar, seberapa gelapkah karakter saudara laki-laki kedua Yuan Long? Dia baru tahu setelahnya, kata Yuan Long sambil menarik napas dalam-dalam. Dia mengirim pesan kepada saya yang mengatakan bahwa ke-7 orang itu bukanlah bawahannya, jadi meskipun dia merasa marah tentang masalah itu, dia tidak bisa menghukum mereka. Yun Qingyan menunggu lebih dari 10 tarikan napas sebelum bertanya, apakah masih ada lagi? Menurut Yun Qingyan, pesan yang dikirim oleh pangeran kedua bukanlah permintaan maaf sama sekali, melainkan upaya untuk menghindari tanggung jawab. Pangeran kedua memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan atas fakta bahwa selir kekaisaran Yuan Long diperkosa beramai-ramai oleh 7 pria dari rumah tangganya setelah menghadiri jamuan makan yang ia selenggarakan. Sekalipun pangeran kedua berselisih dengan ke-7 orang itu di tempat, rasa dendam Yuan Long terhadapnya akan sangat berkurang. Namun, ucapan pangeran kedua sebenarnya merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab. Pada saat yang sama, hal itu juga secara tidak langsung, melindungi ke-7 orang tersebut. Aku rela dipenjara di Menara Penjara Naga, demi membangunkan ayahku yang sedang mengasingkan diri. Sebelum kaisar ayah keluar dari pengasingan, tidak pantas bagi saya untuk bertindak sendiri dan membunuh ke-7 pengkhianat itu. Aku ingin kau membunuh mereka untukku, dan jika waktunya tepat, selamatkan jiwa mereka dan bawa mereka kepadaku untuk kuhabisi sendiri. Adapun pangeran keduaku, sebaiknya kau hindari berkonfrontasi dengannya. Sekalipun kau berkelahi dengannya, kau tidak boleh melukainya. Keluarga kerajaan memiliki aturannya sendiri. Kompetisi kita, sekalipun berujung pada pertumpahan darah, tidak boleh melibatkan pihak luar. Namun, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan anak buah pangeran kedua. Waktuku sudah hampir habis, aku harus segera pergi. Temui aku di Menara Penjara Naga setelah kau membunuh ke-7 orang itu. Yuan Long bahkan tidak mengungkapkan lokasi pasti Menara Penangkap Naga sebelum membungkuk dan berkata, sampai jumpa lagi. Setelah Yuan Long pergi, pikiran Yun Qingyan sudah merenungkan kata-kata Yuan Long. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia mengerti. Sebagai contoh, jika itu terjadi padanya, dan dia mengalami nasib seperti Yuan Long, dia akan melakukan segala upaya untuk membalas dendam atas selir kekaisaran tersebut. Sekalipun itu mengorbankan posisi saya sebagai putra mahkota, sekalipun itu berarti kehancuran bersama, saya tidak akan membiarkan pihak lain lolos begitu saja. Namun, perilaku Yuan Long agak terlalu rasional. Dia bahkan secara sukarela memenjarakan dirinya sendiri di Menara Penjara Naga, mencoba membangunkan ayahnya, sang kaisar.
Selain itu, sebelum Yuanlong pergi, dia memerintahkan Yun Qingyan untuk tidak melawan pangeran kedua, karena orang luar dilarang ikut campur dalam perebutan kekuasaan keluarga kerajaan. Dengan kata lain, baik anak buah Yuanlong maupun anak buah pangeran kedua tidak dapat menyerang Yuanlong atau pangeran kedua secara langsung. Dalam situasi ini, seseorang melukai selir kekaisaran Yuanlong, dan bahkan memperkosanya secara beramai-ramai. Bisakah keluarga kerajaan tetap acuh tak acuh? Mesin negara dapat berfungsi normal bahkan ketika kaisar tidak hadir. Jika tidak, bagaimana seluruh kerajaan kuno itu berfungsi selama pengasingan penguasa Yuanlan yang berlangsung selama berabad-abad? Penginapan Yuanlan, lantai 55, lantai yang sangat tidak mencolok. Yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa lantai 55 belum pernah dibuka untuk umum. Chen Qian tiba dan mengetuk pintu sebuah ruangan pribadi di lantai 55. Ketuk. Kakek, ada sedikit masalah. Chen Qian mengetuk pintu dan berbicara dengan orang yang berada di dalam ruangan. Masuklah. Sebuah suara, tua namun berwibawa, terdengar lantang. Baik, kakek, kata Chen Qian, lalu mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Kakek, aku sudah menyampaikan pesannya kepada putra mahkota, kata Chen Qian. Tapi beritanya sudah bocor, kan? Kata kakek Chen Qian, yang juga manajer penginapan Yuanlan. Chen Qian terdiam sejenak, lalu mengangguk. Benar, tapi pangeran ke-17 mencegatnya. Tanya pemilik toko tua itu lagi. Lumayan, Chen Qian mengangguk lagi. Pangeran ke-17 telah bertindak terlalu jauh, kata pemilik toko tua itu sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Saya merasa ini juga dilakukan dengan sengaja oleh putra mahkota. Jika tidak, mengingat kendali putra mahkota atas menara penjara naga, informasi yang saya kirimkan tidak akan bocor. Chen Qian mengatakan yang sebenarnya. Disitulah letak kebijaksanaan putra mahkota, kata pemilik toko tua itu. Sepertinya putra mahkota benar-benar berencana untuk melakukan pembunuhan massal kali ini. Chen Qian melihat sekilas kekecewaan di mata kakeknya. Chen Qian tahu bahwa hal yang paling tidak ingin dilihat oleh kakeknya, yang telah setia kepada keluarga kerajaan sepanjang hidupnya, adalah ini hanya soal para pangeran yang saling membunuh. Alasan mengapa kakek saya pensiun dan menjadi manajer penginapan Yuanlan adalah karena beliau pernah mengalami masa-masa perselisihan internal. Chen Qian, kali ini, sebaiknya kau menginap di penginapan dan muncul lagi setelah keadaan tenang. Penjaga toko tua itu menghela napas pelan. Tapi kakek, kalau begitu, bukankah aku akan kehilangan kesempatan untuk tampil di sorotan? Chen Qian ragu sejenak sebelum berbicara. Setiap sesepuh klan Chen memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga kerajaan. Sebelum kakeknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru besar kerajaan kuno Yuanlan selalu menjadi kepala klan Chen-nya. Chen Qian kini menjadi kepala keluarga klan Chen. Namun, dia belum dianugerahkan gelar preceptor kekaisaran. Kali ini berbeda. Situasi ini, aku tidak bisa memahaminya. Kata pemilik toko tua itu. Setidaknya dengan menginap di Yuanlan Inn, keluarga Chen kami dapat terus eksis. Namun jika mereka tampil di depan publik dan berada di tempat yang salah, seluruh klan Chen akan menghadapi situasi yang tidak dapat dipulihkan. Penjaga toko tua itu memulai, ketika saya melangkah maju, dan ketika setiap leluhur kita melangkah maju, itu karena situasinya sangat jelas pada saat itu, dan sekilas sudah jelas siapa yang akan berhasil sampai akhir. Tapi sekarang, menurutmu siapa yang akan sampai ke akhir? Apakah itu putra mahkota, atau pangeran kedua, atau mungkin pangeran ke-17? Chen Qian menyela saat itu, kakek, berdasarkan spekulasiku, pangeran kedua kemungkinan besar akan berhasil sampai akhir. 8 atau 9 dari 10. Dengan kata lain, bukan 100%. Penjaga toko tua itu menatap langsung ke arah Chen Qian dan bertanya. Kakek, tidak semudah itu menginginkan posisi tinggi lalu melupakan semua kekhawatiran. Kata Chen Qian segera. Menurutnya, sudah saatnya mengambil risiko dan berpihak pada pangeran kedua, yang memiliki peluang menang tertinggi. Jika mereka akhirnya menang, keluarga Chen akan terus memegang posisi tinggi. Jika mereka kalah, bisa dikatakan bahwa keberuntungan keluarga Chen telah habis. Putra mahkota tidaklah sederhana, pangeran kedua tidaklah sederhana, dan pangeran ke-17 pun tidaklah sederhana. Yang mulia jelas bukan orang yang sederhana. Chen Qian, apa yang kau lihat terlalu sepihak? Bab 2129, Perebutan Kekuasaan Kerajaan yang Rumit. Chen Qian tidak pernah membantah kakeknya sejak kecil. Namun kali ini, ia dengan mengejutkan menjawab, kakek, menurutku apa yang kulihat itu bukan kejadian sepihak. Sebagian informasi yang saya peroleh didapatkan melalui saluran khusus, dan sebagian lagi diperoleh melalui analisis yang cermat.
Berdasarkan informasi yang saya miliki, pangeran kedua pasti akan tertawa terakhir. Kali ini, Chen Qian tidak mengatakan, kemungkinan besar, tetapi langsung menggunakan kata tegas pasti akan. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa pangeran kedua akan tertawa terakhir? Tanya pemilik toko tua itu kepada Chen Qian. Tanpa berpikir panjang, Chen Qian berkata, permusuhan antara putra mahkota dan pangeran ke-17 telah mencapai titik di mana ini adalah pertarungan sampai mati. Siapapun di antara mereka yang kalah, pemenangnya akan menderita kerugian besar di kedua pihak. Pada akhirnya, pangeran kedua akan selalu menjadi orang yang menuai keuntungan. Penjaga toko tua itu memandang Chen Qian dan berkata pelan, alasan mengapa kau berpikir pangeran kedua akan tertawa terakhir adalah karena perseteruan antara putra mahkota dan pangeran ke-17. Ya, kakek. Chen Qian mengangguk. Chen Qian, kamu masih terlalu muda. Bahkan jika kamu melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri, itu mungkin tidak benar. Penjaga toko tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun Chen Qian adalah keturunan keluarga Chen yang paling terkemuka, namun pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Mereka belum sepenuhnya memahami kompleksitas dunia ini, terutama perebutan kekuasaan kekaisaran. Informasi yang dimiliki Chen Qian bukanlah rahasia di kalangan tertentu. Jika Chen Qian bisa menyimpulkan bahwa putra mahkota dan pangeran ke-17 pada akhirnya akan menderita kerugian besar, bagaimana mungkin orang lain tidak bisa menebaknya? Namun kini, hanya setengah dari pasukan di kerajaan kuno Yuanlan yang telah menyatakan kesetiaan kepada pangeran kedua. Separuh pasukan yang tersisa masih melakukan pengamatan. Menurut pemilik toko tua itu, mereka telah bersekutu dengan pasukan pangeran kedua. Sebagian besar dari mereka adalah kekuatan yang kekurangan sumber daya yang memadai dan perlu mengambil risiko dengan investasi kecil untuk mencapai keuntungan besar. Ketika pasukan-pasukan ini menyatakan kesetiaan kepada pangeran kedua, mereka sebenarnya sudah bersiap menghadapi yang terburuk. Adapun kekuatan-kekuatan yang masih mengamati, mereka adalah fondasi kerajaan kuno Yuanlan. Selama kekuatan-kekuatan ini belum berpihak pada pangeran kedua, dia akan tetap jauh dari kemungkinan menjadi putra mahkota. Namun, pemilik toko tua itu juga tahu bahwa Chen Qian kini bertekad untuk berpihak pada pangeran kedua. Pemilik toko tua itu juga pernah mengalami tahap yang sama seperti Chen Qian, jadi dia tahu bahwa bujukan apapun sekarang akan sia-sia. Ia tak kuasa menahan diri dan berkata, Chen Qian, bagaimana kalau begini, kita tunggu 1 bulan lagi. Sebulan dari sekarang, terlepas dari apakah situasinya menjadi jelas atau tidak, saya akan menghormati pendapat Anda. Setelah pemilik toko tua itu selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya berharap situasinya akan benar-benar jelas dalam sebulan. Menurut pandangan pemilik toko tua itu, apakah situasi akan menjadi jelas atau tidak terutama bergantung pada apakah kaisar dapat keluar dari pengasingan dalam waktu 1 bulan. Atau mungkin, rencana cadangan putra mahkota akan terungkap dalam waktu 1 bulan. Adapun pangeran kedua, pemilik toko tua itu adalah orang yang paling tidak optimis tentangnya. Menurutnya, orang yang tampaknya memiliki keuntungan paling besar saat ini justru adalah orang yang paling rentan untuk diterjang angin. Jika saya adalah putra mahkota, atau pangeran ke-17, saya pasti akan mencoba bergabung dengan mereka. Penjaga toko tua itu bergumam sendiri. Chen Qian tahu bahwa jika keduanya bertarung, pangeran kedua pada akhirnya akan diuntungkan. Bagaimana mungkin putra mahkota dan pangeran ke-17 tidak mengetahui hal ini? Oke, aku janji pada kakek, kata Chen Qian setelah berpikir sejenak. Dia tahu bahwa keputusan kakeknya untuk menunggu sebulan sudah merupakan sebuah pengorbanan besar. Malam itu juga, Yun Qingyan kemudian meninggalkan penginapan Yuanlan dan mulai berkeliling kota kekaisaran Yuanlan. Ketika Yun Qingyan keluar, dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia tidak menepis orang-orang yang mengikutinya, tetapi membiarkan mereka tetap di belakangnya. Mereka itu orang-orang siapa? Yun Qingyan berkata dengan suara rendah, putra mahkota bisa langsung dikesampingkan. Siapapun mungkin memiliki niat buruk terhadapku, tetapi putra mahkota Yuanlong adalah satu-satunya yang tidak akan. Orang-orang di penginapan Yuanlan mungkin mampu melakukan ini, tetapi setelah analisis yang cermat, mereka tidak akan punya alasan untuk melakukannya. Sepertinya informasi kontak saya dengan Yuanlong telah bocor. Mungkinkah mereka anak buah pangeran kedua? Saat Yun Qingyan sedang merenung, indera ilahinya telah menyebar secara diam-diam. Dia mengetahui lokasi kediaman pangeran kedua melalui percakapan di antara makhluk-makhluk di sekitarnya. Lokasinya tidak jauh dari Yuanlan Inn. Yun Qingyan berjalan menuju kediaman pangeran kedua, perasaan aneh merayap masuk ke dalam hatinya. Dia memiliki firasat yang kuat.
Sejak saat ia melangkah masuk ke penginapan Yuan Lan, ia telah terjebak dalam perangkap yang dibuat orang lain. Awalnya, jebakan ini ditujukan untuk Yuan Hai. Tunggu, Yuan Hai, Yun Qingyan segera menyadari ada masalah. Di mata makhluk-makhluk dari 6 alam tengah, Yuan Hai adalah tokoh besar dari 3 alam dalam. Selain itu, dia juga menyamar sebagai orang lain. Keluarga kerajaan di antara para orc. Tentu, ada juga jeda waktu yang terlibat. Karena kunci menuju alam kekacauan, Yuan Hai diserang oleh orang-orang dari 6 alam tengah. Barulah setelah menjadi anjing tunawisma, dia bertemu dengan sekelompok manusia buas. Apakah Yuan Hai menyelamatkan Yuan Long sebelum atau setelah dia bertemu dengan manusia-manusia buas? Jika itu terjadi nanti, mengingat kepribadian Yuan Hai, dia pasti akan berpura-pura menjadi anggota keluarga kerajaan ras binatang. Yun Qingyan mengingat kembali percakapannya dengan Yuan Long dengan saksama. Ketika Yuan Long pertama kali menyebutkan niatnya untuk berurusan dengan keluarga Beihe, dia memiliki beberapa keraguan. Kemudian, dengan cara tertentu, dia menguji dirinya sendiri. Mungkinkah sejak awal Yuan Long percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi keluarga Beihe? Yuan Long yakin dia memiliki kemampuan itu karena dia memiliki token yang diberikan Yuan Hai kepadanya. Di mata Yuan Long, Yuan Hai kemungkinan besar adalah anggota keluarga kerajaan di antara ras binatang buas. Mengingat kekuatan ras binatang buas, bahkan 10 keluarga Beihe pun tidak akan mampu melawan jika mereka menyerang keluarga Beihe. Lagi pula, para orc dulunya adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan sekte yang pun harus menunjukkan 7/10 rasa hormat kepada manusia binatang. Yuan Long kemungkinan besar hanya mempergunakan aku sebagai alat. Gumam Yun Qingyan dalam hati. Namun, Yun Qingyan tidak merasa dendam terhadap Yuan Long karena memperlakukannya seperti perampok. Lagi pula, hubungannya dengan Yuan Long pada awalnya adalah hubungan kerjasama, hubungan transaksional. Perebutan kekuasaan kekaisaran memang sangat kompleks, dan Yuan Long bukanlah seseorang yang bisa kujadikan teman dekat. Tapi saat ini, aku benar-benar tidak yakin harus berpikir apa. Aku akan mengikuti instruksi Yuan Long saja. Situasinya akan menjadi jelas cepat atau lambat. Yun Qingyan bergumam sendiri saat tiba di luar kediaman kakak keduanya. Itu adalah tindakan yang sangat mulia. Seluruh rumah besar itu dikelilingi oleh materi yang melindungi indera ilahi. Belum lagi diriku yang sekarang, bahkan diriku setelah fusi pun tidak mampu menggunakan indera ilahiku untuk melihat apa yang terjadi di dalam mansion. Lagi pula, rumah besar itu juga diselimuti lapisan formasi pertahanan, sehingga hampir mustahil untuk menyelinap masuk. Sepertinya kita perlu mencari alasan untuk menyusup ke rumah besar itu. Bab 2130 langsung ke intinya. Yun Qingyan menyadari bahwa putra mahkota telah mempergunakannya sebagai alat. Dari sudut pandang Yun Qingyan, dia tidak punya pilihan selain menerima senjata ini. Jika 7 orang yang disebutkan oleh putra mahkota benar-benar telah melakukan tindakan keji tersebut, maka saya akan menganggapnya sebagai tindakan keadilan dari surga. Jika ke-7 orang ini bukan penjahat keji, maka penjarakan mereka sekarang dan bebaskan mereka nanti. Yun Qingyan sudah mengambil keputusan. Selanjutnya, Yun Qingyan mulai merencanakan cara untuk menyusup ke kediaman pangeran kedua. Sayangnya, Yun Qingyan sama sekali tidak mengenal tempat ini. Saya tidak tahu apapun tentang koneksi sosial pangeran kedua, dan saya juga tidak tahu kekuatan mana yang memiliki hubungan baik dengannya. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi di kediaman pangeran kedua. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukannya dia tidak bisa memikirkan solusi, melainkan dia harus memulai dari nol. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena melakukannya secara diam-diam tidak akan berhasil, mari kita lakukan secara terang-terangan saja. Yun Qingyan langsung mengambil keputusan. Dia berjalan dengan angkuh menuju bagian depan rumah besar itu. Kedelapan penjaga yang berjaga di gerbang segera menghentikan Yun Qingyan. Kediaman pangeran kedua terlarang bagi orang yang tidak berwenang. Personel tidak berwenang. Yun Qingyan sengaja mencibir dan mengeluarkan token emas yang dipegangnya. Tanda kehormatan putra mahkota. Ekspresi para penjaga sedikit berubah. Para pangeran mereka juga memiliki token serupa, kecuali token yang dipegang oleh pangeran kedua memiliki karakter, Yuan, dan King, yang tertulis di kedua sisinya. Yuan, dan Long, adalah lambang putra mahkota Yuan Long. Saya datang atas perintah putra mahkota untuk membahas hal-hal penting dengan pangeran kedua. Setelah mengenali tanda pengenal itu, Yun Qingyan langsung berbicara kepada para penjaga. Kami buta dan tidak menyadari kebesaran Anda. Mohon tenang, Yang Mulia, dan kami akan segera mempersilakan Anda masuk. Para penjaga segera meminta maaf lalu minggir untuk membiarkan Yun Qingyan masuk ke dalam rumah besar itu. Begitu Yun Qingyan memasuki mansion, para penjaga melaporkan bahwa Yun Qingyan memiliki tanda pengenal putra mahkota.
Kurang dari setengah menit, pangeran kedua, yang sedang berada di ruang kerjanya membahas hal-hal penting dengan sekelompok pengawal, menerima berita ini. Putra mahkota mengirim seseorang untuk menemui saya. Ekspresi terkejut muncul di mata pangeran kedua. Tuan-tuan, bagaimana menurut Anda? Tatapan pangeran kedua menyapu belasan orang yang hadir. Meskipun putra mahkota dan pangeran ke-17 memiliki permusuhan yang tak dapat didamaikan, mengingat status mereka, kecil kemungkinan mereka akan bertarung sampai mati karena amarah yang meluap. Ada kemungkinan lebih dari 70% bahwa putra mahkota mengirim utusan ke tempat ini, untuk membentuk aliansi dengannya. Meskipun kemungkinannya tinggi, saya rasa baik putra mahkota maupun pangeran ke-17 tidak akan memilih untuk bergabung dengan pangeran kedua. Lagi pula, pangeran kedua saat ini adalah orang yang memiliki keunggulan terbesar di antara semua pangeran. Baik itu putra mahkota atau pangeran ke-17, selama mereka memilih untuk bergabung dengan pangeran kedua, pada akhirnya mereka akan menghadapi situasi di mana mereka lebih rendah kedudukannya daripada pangeran kedua. Para penasihat pangeran kedua semuanya menyampaikan pendapat mereka satu demi satu. Dari semua pangeran, hanya 3 yang bisa menjadi penguasa negara selanjutnya. Mereka adalah putra mahkota, pangeran kedua, dan pangeran ke-17. Di antara mereka, pangeran kedua memiliki keunggulan terbesar, sementara putra mahkota saat ini berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan. Pangeran ke-17 berada di tengah. Pada saat yang sama, putra mahkota dan pangeran ke-17 memiliki permusuhan berdarah yang tak dapat didamaikan. Oleh karena itu, salah satu dari mereka pasti akan dibunuh oleh yang lain. Adapun pangeran kedua, jika dia cukup beruntung, Anda juga akan menjumpai situasi di mana putra mahkota dan pangeran ke-17 bertarung sampai mati. Bisa dilakukan secara bersamaan. Baik putra mahkota maupun pangeran ke-17 tidak akan memilih untuk bergabung dengan pangeran kedua. Tuan-tuan, apakah menurut Anda mungkin ada situasi seperti itu? Pangeran kedua berbicara perlahan, putra mahkota dan pangeran ke-17, bergabunglah untuk menghadapi aku sekarang. Meskipun pangeran kedua memiliki keuntungan paling banyak, namun, sebesar apapun keunggulannya, itu tidak akan pernah lebih besar daripada kekuatan gabungan putra mahkota dan pangeran ke-17. Jika keduanya benar-benar bergabung, maka situasi pangeran kedua akan sangat mengkhawatirkan. Itu tergantung pada apakah benar-benar ada permusuhan yang tak dapat didamaikan antara putra mahkota dan pangeran ke-17. Putri mahkota diperkosa beramai-ramai oleh orang-orang kepercayaan pangeran ke-17, dan kemudian bunuh diri. Orang normal pasti akan binasa bersama pangeran ke-17 dalam situasi seperti itu. Namun putra mahkota, meskipun amarahnya meluap, memilih untuk mengasingkan diri di Menara Naga dalam upaya untuk membangunkan kaisar yang sedang mengasingkan diri. Saya memahami tindakan putra mahkota, tetapi saya juga tidak memahaminya. Semua penasihat tamu berbicara secara bergantian. Terutama ketika orang terakhir berkata, saya mengerti, tetapi saya tidak mengerti, semua orang lain mengangguk setuju. Fakta bahwa putra mahkota memilih untuk bertarung sampai mati dengan pangeran ke-17 di tempat itu lebih sesuai dengan situasinya saat itu. Namun, sebagai putra mahkota, akan terlalu gegabah baginya untuk langsung melawan pangeran ke-17. Keputusannya untuk mengajukan banding kepada kaisar adalah keputusan yang paling rasional. Namun, yang tidak bisa dipastikan oleh pihak luar adalah apakah putra mahkota benar-benar mampu mengambil keputusan yang paling rasional ketika dihadapkan pada situasi seperti itu. Pangeran kedua, sebenarnya ada sesuatu yang sangat saya khawatirkan, kata menteri tamu lainnya saat itu. Fakta bahwa putri mahkota diperkosa beramai-ramai kemungkinan besar adalah sebuah rencana yang disusun oleh pangeran ke-17 dan putra mahkota. Sebuah rencana untuk meninabobokan pangeran kedua agar merasa aman. Aku sudah mempertimbangkan kemungkinan ini, kata pangeran kedua, tapi aku sudah melihat jasad putri mahkota. Jika ini adalah jebakan terhadapku, maka saudaraku, terlalu menakutkan. Besarnya kasih sayang antara putra mahkota dan putri mahkota bukanlah rahasia lagi di seluruh ibu kota. Butuh ribuan tahun bagi mereka dari saat bertemu hingga saling mengenal dan jatuh cinta. Sebagai adik laki-laki putra mahkota, pangeran kedua juga mengetahui sebuah rahasia yang tidak diketahui orang luar. Alasan mengapa putri mahkota bisa menjadi putri mahkota adalah karena dia pernah melindungi pangeran mahkota dari serangan pedang mematikan oleh seorang pembunuh dari purgatorium hitam dan putih. Kemudian, kaisar sendiri turun tangan dan menyelamatkan putri mahkota. Setelah kejadian ini, putri mahkota berhasil naik ke posisi tersebut dan diangkat secara pribadi sebagai putri mahkota oleh kaisar. Orang yang berada di sampingnya di tempat tidur, dan orang yang menyelamatkan nyawanya. Jika saudaraku saja bisa menggunakan selir seperti ini untuk merencanakan suatu kejahatan, betapa menakutkannya dia.
Pangeran kedua berpikir dalam hati bahwa hanya memikirkan kemungkinan ini saja sudah membuat bulu kuduknya merinding. Pangeran kedua, sebaiknya kau temui utusan putra mahkota terlebih dahulu. Mengirim utusan untuk menemui Anda saat ini, kami sama sekali tidak bisa memahami maksud langkah putra mahkota. Semua penasihat tamu mengatakan demikian. Mereka memutar otak mencoba mencari tahu mengapa putra mahkota, yang dipenjara di menara penjara naga, mengirim utusan pada saat ini. Pangeran kedua juga penasaran tentang hal ini, jadi dia segera menyuruh Yun Qingyan dibawa ke ruang penerimaan. Setelah tiba di ruang resepsi, Yun Qingyan sama sekali tidak merasa canggung dan langsung mencari tempat duduk. Pangeran kedua, yang diam-diam mengamati Yun Qingyan, tak kuasa menahan rasa terkejutnya ketika melihat sikap tenang Yun Qingyan. Tepat saat itu,